Alhamdulillah dari 2008 sampai tahun ini kami diizinkan Allah mengajar pakai bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Tapi saya kuliahnya lebih banyak di Indonesia, bukan di sana. Ya, dan kita berdoa semoga beberapa tahun ke depan Indonesia menjadi pusat kajian Islam sedunia. Terutama pesantren-pesantren Nahdiyin. Amin. Wa akhassul khusus jam'iyah tariqah Nahdiyah yang mu'tabarah mesti dimunculkan ke atas jatman, ya. Namun mohon maaf para kiai, saya bukan ahli organisasi, maka tidak pernah mau masuk ke struktur. Walaupun nama saya dulu di Jatman ada. Dulu. Tapi nggak pernah ikut rapat. Karena nggak hobi. Senangnya ngaji, baca kitab, khataman, zikiran, wiridan, riyadhah, kholwat, udah begitu aja senangnya. Kita bagi-bagi tugas ya. Pengurus-pengurus Jatman bagi-bagi tugas. Maka aneh kalau ada Jatman musuhin mursyid. Aneh kalau ada Jatman cari-cari kesalahan mursyid. Kualat ente nanti. Ya. Karena mursyid itu ada mursyid yang wali, ada yang mursyid yang wadalnya Bali. Hati-hati, ya. Tapi ada juga mursyid yang bullshit ada. Ada. Contoh ciri-cirinya iri. Iri sama murid, muridnya diambil sama orang. Loh mana ada murid diambil orang. Yang ada takdir Allah, si murid pindah-pindah guru. Gak ada namanya si mursyid seberang ngambil jamaah kita tuh gak ada. Maka para kiai pun gak usah, para mursyid khususnya gak usah khawatir kalau murid kita pindah halakoh. Bukannya ada kalam Imam Syafi'i, safir, tajid, tiwadon, nggak ada yang muskilah. Udah jalan, nanti kamu pasti dapat pengganti. Para mursyid yang saya cintai, para umara, para santri, para ikhwan dan akhwat thariqah. Jadi istilah ikhwan akhwat itu bukan istilah partai tertentu. Tapi ikhwan akhwat itu istilah di dalam kitab thariqah. Di dalam Tanwirul Qulub kalau ya seorang mursyid Naqsyabandiyah, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi, dia nulis adabul ikhwan. Adab sesama ikhwan. Ya, adabul murid ma'al ikhwan. Murid sesama ikhwan. Jadi akhi-akhi, ukti-ukti itu harusnya orang NU yang make. Cuma orang NU kan udah ganti pakai mbak, ning nang ning nung, bunyai. Ya. Itu hebatnya pesantren-pesantren Ahlus Sunnah di negeri ini tidak mengarabkan masyarakat, tapi mengislamkan masyarakat. Untuk apa ngomong akhi ukti tapi di belakang iri dengki? Ya, untuk apa di depan ngomong cipika-cipiki, ya di belakang nusuk. Ya. Kata Imam Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam wasiat beliau, apa kata beliau? Salah satu jauharah mutiara dalam diri mukmin, kalau dia tengkar pun nggak nunjukin tengkar, gitu. Kecuali sudah kelewat. Ya. Para jamaah, wabil khusus yang di depan saya, ini luar biasa. Dari jam berapa Bapak Ibu? Oh sama kita berarti ya. Cuma saya mampir-mampir, pindah-pindah. Ya, sama kita berarti. Senasib kita ya. Gimana, toiletnya jauh gak? Ibu aman? Bapak-bapaknya di samping, gak kemana-mana ya. Hanya di NU, ibu-ibu tampil depan bapak-bapak, bapak-bapaknya gak ngeres. Bener gak?
Tadi ngeres nggak Pak? Ibu-ibu nyanyi? Pasti nggak minat maksudnya. Dulu ayah Buya Hamka kan Muhammadiyah. Ketika ada di Muhammadiyah kan ada namanya Aisyah. Ibu-ibu Aisyah tampil di depan, itu dimarahi oleh ayah Buya Hamka. Ini melanggar fikih Syafi'i. Ternyata fikih Syafi'i Al-Jawiyah An-Nahdiyah itu beda lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kami dibesarkan di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dari kecil guru saya, mursyid saya tidak suka ikut organisasi. Tapi ada satu mursyid kita jadi ketua Rois Jatman juga di Sumatera Barat. Cuma mursyid yang mengijazahi saya itu nggak mau tampil. Kalau ada acara Jatman beliau nggak datang. Kita mah siapa gitu ngomongnya. Ya. Namun saya lahir batin sangat support dengan pergerakan positif Jatman. Semoga Allah memperbanyak. Kita dulu juga mikir gitu kok. Lo yang nulis kitab siapa? Kitab paling puncak yang dikaji di pesantren tasawuf, kitab Ghazali, kitab Ibnu Athaillah Sakandari. Kitab Ghazali judulnya Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, agak tinggi Ihya Ulumuddin. Ada yang lebih dahsyat tuh Kimia Us-Sa'adah. Tapi nggak dipakai di pesantren. Kiainya yang baca. Itu Imam Ghazali punya mursyid nggak? Nih, yang katanya ngaji kitab Ghazali, yang katanya kalau aswaja, asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Ghazali. Imam Ghazali bermursyid nggak? Untuk kiai-kiai yang masih ngotot saya mah kitab aja, nggak usah pakai mursyid, nggak usah torikotan, norak. Untuk kiai yang ngomong begini, ente berhenti baca kitab Ghazali. Mohon maaf, ini agak kenceng dikit bab Jalaliyah, karena habis duduk sama beliau. Imam Ghazali itu bermursyid dan nyuruh kita cari mursyid di semua kitab tasawufnya. Loh saya baca kitabnya beres, nggak bisa. Kitab itu dicetak, ditulis. Asalnya kolbu mursyid, kolbu wali. Maka jangankan tasawuf, Quran aja kiai, boleh nggak langsung ke mushaf? Ini beliau kan syekh dalam ilmu qiraat nih, ilmu Quran. Boleh nggak kiai ngambil satu huruf langsung dari? Lah ya juz, nggak boleh. Itu cuma baca bismillah. Mesti ngelihat guru, mesti ditegur oleh guru. Oh salah, bacanya begini, mulutmu dibuka. Nih panas nih, karena kajiannya agak panas sedikit. Insya Allah ntar lagi ketutup, amin. Ngaji Quran, mau baca bismillah, mesti talaki, langsung ngaos sama kiai. Masa mau merasakan rahasia bismillah, nggak mau ngambil dari kolbu kiai. Dan saya agak muskil kiai, yang sering ngomong gitu hafiz Quran. Mohon maaf kalau ada yang hafiz Quran. Yang sering ngomong torikot saya Quran itu benar, tapi jangan digunakan untuk membatalkan orang bertorikoh. Ya, jangan khair yuridu bihi syarr, jangan begitu. Jadi para kiai, para jamaah, ikhwan, akhwat torikoh, sekelas Imam Ghazali siapa mursyidnya? Imam Ghazali ini dua angkatan sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir punya banyak mursyid, salah satu mursyidnya Al-Imam Yusuf An-Nabha, Yusuf Al-Hamadani.
Yusuf Al-Hamadani ini teman sesama ikhwan Imam Ghazali. Berarti satu angkatan sebelum Syekh Abdul Qadir ya. Kepada siapa mereka ngaji? Kepada seorang imam ahli asma dan sifat Allah. Namanya Al-Arif Billah Abu Ali Al-Farmadi. Siapa nama mursyid Imam Ghazali? Abu Ali Al-Farmadi. Boleh Farmadi, sampai di Pulau Jawa Permadi. Serius. Ya, Permadi itu kakek moyang dia Naksabandi. Cuma dia jadi dukun. Jadi paranormal. Abu Ali Al-Farmadi mentalkin Imam Ghazali nama Allah satu-satu. Allah, Rahman, Rahim, satu-satu diajarin. Maka Imam Ghazali terlalu kecil kalau disebut dia Naqsyabandi, terlalu kecil disebut dia Qadiri. Enggak, semua thariqah bijinya ada pada diri dia. Ya. Dan itu disebutkan namanya di Ihya Ulumuddin dan disebutkan dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna. Jadi para kiai, kalau selevel Maha Kiai Imam Ghazali bermursyid, terus kita kiai apa? Kalau santri, kita santri apa? Nggak bertorikoh. Nah itu pahitnya. Salawat dulu mas. Salawat dulu bentar biar adem ya. Ya, satu salawat, monggo. Alhamdulillah. Di situ adem, di bawah tetap gerah. Yang penting hatinya adem ya. Kalau tadi yang kencengnya, sekarang yang halusnya ngajinya. Ya. Bapak Ibu, mau nggak makan tapi nggak ada bumbunya? Kira-kira kalau Bapak Ibu makan nggak dikasih garam makanannya, nggak dikasih penyedap, gimana makannya? Gak enak. Beneran. Kenapa kita suka nyari rumah makan yang enak? Ingin memanjakan diri. Kenapa bapak-bapak ini suka dengan makanan ibu-ibu yang makan tapi masakannya gak pakai garam? Ada gak? Gak ada ya, protes ya? Langsung ditaruh. Apa ini gitu ya. Saya mau tanya yang kedua Bapak Ibu. Sudah berapa tahun sholat tapi sholatnya gak enak? Sudah berapa tahun sholatnya gak enak? Saya gak ngomong khusyuk loh, enak. Jangan-jangan kiainya sama ini. Pak Kiai, sudah berapa tahun sholatnya sering gak enaknya daripada enaknya. Ya. Tuh, Kiai Ali Imran ini jujur. Sudah lama ya? Sudah lama. Kalau belajar sholat dari umur berapa? Dari kecil. Itu baru sholatnya badan. Sholatnya kolbu udah belum diajarin. Makanya sholatnya gak enak. Karena sholatnya masih pakai badan. Badan ini gak mau dia sholat. Yang mau sholat itu kolbu. Yang mau sholat siapa? Kolbu. Kok bisa tahan ya? Sholat tuh gak enak tuh kok bisa. Tapi gak ada orang tahan. Masakan istrinya gak enak tuh gak ada yang tahan. Langsung ngomong biasanya. Ya Pak? Betul? Bener Bu? Buat kopi kemanisan pasti protes. Pasti ditinggal. Bayangkan, kita ngidangin kopi kemanisan ditinggal. Kurang manis gak diminum, icip dikit ditinggal. Kira-kira kalau mempersembahkan sholat kehadiran Allah, hatinya kurang enak, kurang khusyuk, itu diterima gak sama Allah?
Terus untuk apa sholat kalau nggak diterima? Buang-buang waktu dong. Ya, jadi selama ini sholat buang-buang waktu. Gimana? Nggak gitu juga. Kalau manhaj thariqah Imam Ghazali, khusyuk itu bagian dari sholat, bukan sunat. Kenapa? Karena yang muflihun, qad aflahal mu'minun, orang yang sukses di akhirat dan di dunia, itu cuma alladzina hum fi sholatihim. Jadi mohon maaf Pak Bupati belum sukses kalau sholatnya belum khusyuk. Walaupun mimpin di sini 2 periode. Waktu 2020. Udah berapa tahun berarti nih? 10 tahun? Ada masa 2020 memang gak kusuk kita. Enggak kusuk? Kusut? Kayaknya sampai sekarang. Kok ada orang tahat, sholat gak enak, itu heran. Itu paling heran. Mungkin dia takut-takutin kiai kali ya. Kamu kalau gak sholat neraka gitu. Oh, hikam, orang yang datang kepada Allah, yang menunaikan tugas dari Allah itu ada 2. Pertama, ahlu taklif. Orang syariat, orang zahir baca kitab bahwa sholat itu wajibatun. Wajib. Kalau nggak dikerjain, uqiba, diiqab. Ini bahasa fikih itu bahasa serem. Ngancem-ngancem isinya. Yu'aqabu ala tarikihi. Diiqab orang yang meninggalkannya. Itu bahasa fikih. Bahasa apa? Fikih. Maka wajar kalau kiai-kiai ini sebagian agak horor. Cari lawan terus. Kalau ada juga lawan, dilawan sama dia. Apalagi di Jamiah ada namanya bahsul. Bahsul masail itu terjemahan harfiahnya cari-cari masalah. Pantas nggak orang Jatman nyari-nyari masalah sesama mursyid? Nggak pantas. Ada yang begitu. Pengurus Jatman cari-cari masalah sesama mursyid. Karena dia ngerasa thariqat dia paling mu'tabaroh, yang lain tidak. Ya salam. Ya. Ini muncul kiber. Kiber itu sederhana aja, merasa thariqatnya lebih benar, yang lain kurang, atau si anu si fulan kurang. Saya mau tanya pada kiai, kalau kita melihat ada satu kelompok tarekat muncul nih di Sumatera Selatan, satu aliran zikir thariqat ngomong aneh-aneh, dimusuhi atau dirangkul? Saya mau lihat nanti nih. Raisyobiyah piye? Ide nakal. Bahsul masail yang di Jam'iyah nggak usah dimasukin ke Jatman. Di Jatman itu bukan bahsul masail, tapi silaturahim. Sepakat nggak Kiai? Jadi bahsul masail programnya apa? Silaturahim ke zawiyah-zawiyah thariqat, ke surau-surau zikir, ke pesantren-pesantren thariqat. Sepakat nggak Kiai? Bukan nyari kesalahan orang. Sejak kapan Jatman boleh menghakimi orang? Nggak pernah ada kan? Dan setahu saya Al-Habib Abah Lufi juga nggak begitu orangnya. Beliau suka ngerangkul. Dan yang paling penting, dulu Buya Hamka, masih ingat Buya Hamka? Karena ada lagi film Buya Hamka nih. Buya Hamka orang Muhammadiyah, ketua MUI. Dulu Abah Zain Syukri dituduh sesat oleh kiai-kiai yang jago baca kitab katanya. Padahal Abah Zain Syukri lebih jago lagi baca kitabnya. Itu siapa yang beresin? Buya Hamka, orang Muhammadiyah. Karena Buya Hamka punya ayah mursyid Naqsabandiyah, punya kakek mursyid 3 thariqah. Kakek dia Tuanku Kisai, Syekh Amrullah, itu 3 thariqah dia mursyidnya. Maka tadi pagi kami ngobrol-ngobrol dengan banyak kiai dan mursyid, alhamdulillah
kiai-kiai ini satu kiai ada banyak torikoh. Ya alhamdulillah. Jadi bolehkah orang banyak torikoh? Ya tanya sama beliau-beliau. Boleh, tapi dengan syarat. Ya. Jalan banyak, tapi yang ditempuh yang mana? Pasti satu. Ya, yang ditempuh pasti sungai banyak. Kalau sudah sampai di laut, sama-sama asin nggak? Nah, nanti di akhirat Nabi nggak nanya, torikot kamu apa? Nggak tanya. Nggak ditanya. Yang ditanya apa? Pas masuk kubur yang ditanya apa? Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu pertanyaan fikih atau pertanyaan makrifat? Lagi nih, yang kenceng. Itu pertanyaan ilmu fikih apa ilmu makrifat? Enggak ditanya mengenai rukun wudhu berapa gitu, enggak ada di alam kubur. Enggak ada. Macam-macam air nggak ditanya di alam kubur. Yang ditanya apa? Man Rabbuka atau Ma Rabbuka. Yang mana yang benar hadisnya? Pakai man. Itu pertanyaan man, itu pertanyaan ma'rifah dari am ke khos. Siapa Tuhanmu? Ma'rifat bukan? Atas dasar itulah ulama kita sepakat dengan satu kalam. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu dimulai dari mengenal Allah. Maka masuk dunia diazankan, masuk kubur ditanya man Rabbuka. Itulah rahasia kenapa beberapa kiai NU buat bid'ah. Mengazankan atau mentahlilkan jenazah. Kan kata kawan kita bid'ah, benar gak? Bid'ah gak tuh? Bid'ah menurut orang sono, menurut kita enggak. Ya. Pertanyaan keduanya apa di kubur? Nah, satu riwayat man nabiuka. Berarti itu ma'rifatur rasul, ma'rifatun nabi. Jadi dua ma'rifat yang wajib dibawa ke dalam kubur. Saya mau tanya, yang hadir di depan saya siang yang penuh berkah ini, alhamdulillah ini doa para kiai. Ya, ini doa, pasti belum ada sirnya tadi yang berdoa, ya Allah ini gerak, kasihan jamaah, tolong gerakkan. Itu ya doanya, itu wali itu. Karena dia nggak mikirin dirinya sendiri, dia mikirin jamaah. Ciri-ciri wali begitu. Wali itu orang yang suka nolong. Karena nggak punya duit kayak Pak Bupati, punya doa. Itu hebatnya. Coba dikasih duit 5 juta, nggak cukup. 10 juta, nggak cukup. Ini orang terlalu banyak. Tapi pas dikasih awan, seneng nggak? Alhamdulillah. Saya mau tanya lagi. Sudah punya belum ma'rifatullah dan ma'rifatun nabi? Terus kalau mati gimana cara jawab nanti? Maka buru-buru cari ilmu ini. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Berarti wajib gak belajar ma'rifat? Wajib apa sunat? Dan ma'rifat itu ketemunya di kalangan para mursyid yang bertorikoh pastinya. Oleh karena itu bertorikoh sunat apa wajib? Ayo yang kenceng. Bertorikoh sunat apa wajib? Wajib, bukan sunat. Yang ngomong begitu langsung Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Jadi kalau nggak bertorikoh gimana? Dosanya bukan dosa zahir, dosanya dosa batin. Secara fikih tidak berdosa, tapi secara batiniah, secara hakikat dia disebut jahilun billah. Bapak Ibu, ada satu hadis, mau jadi wali Allah nggak? Mudah Pak. Menjadi wali Allah itu gampang.
Dengerin hadisnya. Hadis qudsi, hadis Sahih Bukhari. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bimaftaradtuhu alaih. Senantiasalah hambaku istiqamah mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang aku wajibkan. Kalau ahli fikih ngomong wajib apa aja? Pasti sholat lagi, ya kan? Sholat. Tapi sholatnya nggak pernah enak. Kecuali lagi dompetnya tipis, lagi kena musibah itu bisa nangis. Nangisnya bukan karena dia sholat, tapi karena dompetnya tipis. Jadi bertuhannya matre. Kenapa Kiai? Pak Bupati, dibentak istri. Waduh, Pak Bupati curhat. Dibentak istri nangis. Yang ada ibu-ibu dibentak suami nyolot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kiai-kiai ini di atas podium, coba lihat Pak Bupati tadi. Kayak singa. Nyampe di rumah kayak kucing. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau nggak begitu, udah kayak harimau ketemu harimau, nggak seru rumah begitu. Mesti kita kayak kucing ya. Disiram begini aja udah. Ya. Saya mau tanya lagi. Jadi bertorikot wajib atau bukan? Kenapa? Karena itulah satu-satu jalan yang normal, bukan yang majzub. Mau majzub Pak, kayak Wan Sehon. Mau. Kita takzim kepada beliau. Tapi itu kan Allah yang pilih. Mau. Kita takzim ke beliau tapi pasti gak ada yang siap jadi beliau. Itulah cara yang normal, ilmiah, ruhiyah. Jalan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kenapa torikot jalannya? Pak Kiai, para mursyid, orang di torikot kerjanya nyebut nama Allah atau nyebut nama musuh? Ya. Yang mana? Nyebut nama Allah apa musuh? Yang suka nyebut nama musuh itu orang iri dengki. Kalau mursyid sukanya ngapain? Nyebut nama. Jadi kalau ada mursyid suka jelekin orang itu bullshit. Ente tajdid lagi lah sama mursyid yang lama. Ya, percuma. Saya punya air. Kalau ada orang minta, yang air yang saya punya, yang saya kasih. Kalau air saya sudah butek karena gunjingin orang, iri dengki sama orang, terus nyiramin orang pakai air. Yang keluar air apa? Air butek. Isinya iri dengki. Muridnya sama gurunya. Gurunya iri dengki, muridnya iri dengki. Gurunya suka gunjingin mursyid lain, muridnya sama. Gurunya merasa torikotnya lebih tinggi, muridnya apa bedanya? Maka saya melihat di sini Jatman, alhamdulillah, ini luar biasa. Hanya di Indonesia Bapak Ibu orang bisa ngumpul begini. Hanya Indonesia. Jiran pun belum. Jiran udah dapat tauliah nih, dapat izin. Tahu-tahu ada yang sabotase nggak jadi. Di Indonesia ini nikmat beraswajah. Jadi kalau ada kiai-kiai Ahlus Sunnah nggak bersyukur dengan Indonesia ini nikmat dari Allah, angkat kaki dari negeri ini. Ya. Cari negeri lain yang kira-kira dia bisa ceramah bebas seperti ini Indonesia. Yang guyup kayak gini, Masya Allah. Waktu saya datang ke salah satu wilayah di Korea, itu orang nyanyi lagu Indonesia, gak pernah nangis kan? Pertama kali saya dengar lagu Indonesia Raya itu di Perancis, di luar negeri, nangis. Sono, masjid di Perancis itu basement kantor KBRI itu jadi masjid. Hari Sabtu entar agama apa, Minggu besok entar agama apa. Di sini masjid banyak sini. Di sini IMB belum jadi, masjid udah berdiri.
Maka kalau ada agama sebelah bikin rumah ibadah, udah biarin. Kenapa? Mereka nggak akan pernah menikmati seperti sebebas kita. Biarin aja. Ya, cuma urusan Pak Bupati paling di demo. Cuma kalau orang NU mah enggak. Saya baru lihat nih videonya. Abah Lutfi sambut para pendeta, biksu-biksu. Dikawal oleh banser-banser, Masya Allah. Selamat buat banser. Ya. Kenapa Abah Lutfi bisa begitu? Karena di kolbunya tidak ada kebencian. Karena beliau bertoriko. Kalau cuma ngaji fikih, mohon maaf. Atau gaya fikih dibawa ke torikoh, mohon maaf. Beda, jangankan beda agama, beda torikoh aja serang. Benar gak? Mohon maaf para ahli kitab. Ya. Mohon maaf. Samping saya ahli kitab semua, jadi banyak yang dukung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau benar orang-orang Nahdiyin beraswaja manhaj tasawufnya manhaj Imam Ghazali nyuruh cari mursyid. Sepakat? Mulai cari mursyid? Yang belum cari mursyid. Cari mursyid itu bukan sembarangan, dia lebih ribet daripada nyari jodoh. Kalau jodoh bisa bercerai, nggak dicerai hidup, dicerai mati. Kalau sama mursyid nggak ada namanya cerai. Yang ada murid durhaka ada. Nggak ada. Maka ciri-ciri nih, boleh nggak murid pindah ke mursyid lain? Boleh, tapi ada satu syarat. Mau dengar syaratnya? Ini yang berkalam Imam Sya'rani. Syaratnya satu saja. Atau Sidi Ahmad Al-Ghumus Qadawi, satu saja. Tidak membicarakan keburukan mursyid yang lama. Mau? Jadi boleh pindah mursyid, pindah torikot, tapi jangan jelekin torikot yang lama. Jangan jelekin zawiyah surau pesantren yang lama. Ya. Itu murid yang sodik. Apa arti murid yang sodik? Santri yang sungguh-sungguh jujur istiqomah. Kalau enggak murid kazib. Murid yang ya dalam ilmu torikoh loh ya. Dalam toriko, kalau dalam ilmu fikih biasa orang beda dan musuh-musuhan. Dalam ilmu hadis, Imam Muslim kemudian melawan gurunya Imam Zuhri, ahli hadis itu biasa, begitu. Tapi di torikot setahu saya nggak ada. Ya, Bapak Ibu yang makan Allah, karena di depan kita ada kitab hikam, mau dengar hikmah nggak? Mau? Ya satu atau dua lah ya. Kalau sempat dua, kalau nggak satu. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Mari sama-sama kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab Al-Hikam dan semua mursyid, semua imam tariqah. Ila ruhin Nabi SAW wa ila jami' ahli turuq sufiyah wa la immati turuq as-sufiyah wal mursyidin wa al-ikhwan wal akhwat. وخصوصا الإمام العارف بالله بن عطاء الله السكندري قدس الله أسرارهم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله يا نسيس غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال berkata Ibnu Athaillah man ittala'a ini jilid juzuk kedua hikmah nomor 4 ya 1 2 3 4. Silakan dicari nanti di rumah para kiai yang biasa baca kitab. Juzuk 2, hikmah keempat. Man ittala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyah kanat tila'uhu fitnatan alaihi wa sababan lijarril wabal ilaihi. Nah, coba dengarkan. Ya, perhatikan. Manit tola'a. Siapa yang ini untuk politisi cocok, untuk kiai cocok, untuk beda torikoh cocok. Ini cocok, coba dengerin. Ini penting. Manit tola'a. Siapa yang menilik bahasa Melayu,
melirik, melihat, mengetahui ala asraril ibad, terhadap rahasia orang lain dari hamba Allah. Kita tahu nih rahasia itu bisa jadi kesalahannya, kekurangannya, aibnya. Kalau dalam bahasa tasawuf disebut apa? Kasyaf. Apa bahasa tasawufnya? Kasyaf. Ya. Kasyaf itu artinya penyingkapan. Kalau mata ditutup bisa lihat ke depan nggak? Coba tutup Bapak Ibu. Sebagian aja. Nah tutup. Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Kalau kolbu ditutup bisa ngelihat nggak kolbu orang? Jadi hati-hati sama ahli kolbu, dia tahu kolbu orang lain. Bagi ahli kolbu orang lain bukan gaib. Tapi bagi akal, isi kolbu gaib. Tapi bagi ahli kolbu, isi kolbu orang gak gaib. Ini rahasia mursyid ahlul qulub. Tidak semua mursyid. Hanya mursyid yang ahlul qulub. Mursyid yang tajam kolbunya, kolbu orang di depan bahkan sepenuh ini Allah izinkan bisa melihatnya. Diizinkan bisa. Kenapa? Kolbu itu gaib, maka dia tahu yang gaib. Mata ini zahir, hadir, maka dia taunya yang zahir dan hadir. Jadi bagi mursyid, bagi ahli Allah, mengetahui siapa orang itu bukan keramat. Itu main harian itu, mainan harian, udah bosen. Contoh, ini beliau kalau dengerin orang baca Quran, hatta kiai pasti tahu kurang matnya di mana. Bener gak kiai? Geli gak kiai? Pasti istighfar mulu kalau ada kiai salah baca ayat. Yang paling istighfar beliau ini. Kenapa? Tahu aibnya. Nah, apa adabnya kalau kita tahu orang punya aib? Kalau politisi tahu rival dia punya aib, diekspos atau tidak? Kira-kira gimana Pak Bupati? Dulu, jangan-jangan mau maju lagi nih. Ya? Ciri-ciri orang pencinta dunia, kalau orang yang lain dapat musibah, aibnya kebuka, dia senang. Saya mau tanya nih, mohon maaf Kiai. Halo Pak Kiai. Kalau teman kita Kiai punya aib kebuka, senang nggak? Beneran? Oh, nggak semuanya jawab. Berarti ada yang seneng. Seneng kalau ada mursyid berkasus. Wajar. Zaman belum berkembang banyak. Ya. Karena hobinya jadi juri. Nyari kesalahan. Tugas juri ngapain? Nyari kesalahan orang. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah. Apa kata beliau? Siapa saja yang diizinkan Allah untuk mengetahui rahasia orang lain. Lalu lam yatakhallaq, dia tidak berakhlak, tidak bersikap dengan rahmah ilahiyah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, kanat tila'uhu fitnatan alaih. Maka kasyaf dia, ujian bagi dia disebut dengan kasyaf seton. Kasyaf apa? Walaupun dia zikir 10.000, 50.000 sehari. Tapi dia sama setan. Kenapa? Setan juga ahli zikir. Nama torikotnya apa? Azaziliyah. Namanya keren. Apa torikotnya iblis? Azaziliyah. Itu 18.000 tahun wiridannya, kholwatnya. Mohon maaf, Kiai ada yang 18.000 tahun wiridan? Ada gak? Pak Bupati aja baru 10 tahun jabat ya. Kurang dikit. Ya. Ada yang jadi mursyid 18.000 tahun? Enggak. Wasababan li jarril wabal ilaih. Kalau begitu, maka dia dapat kasyaf syaitan. Pengetahuan dia hanya membuat dia dapat wabal, siksa. Ya. Maka berdasarkan ini para kiai, para
Teman-teman semua, ikhwan, akhwat, aib siapapun yang tampak pada diri kita, kita tutup. Itu azan? Kita lanjut atau cukup? Cukup ya? Kita dengar sebentar ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa tittamma salatul qiyamati sayyidina Muhammad unitu billah. Ya, kita teruskan sedikit. Bapak Ibu yang makan Allah, apa kata Imam Nuthailah Sekandari? Ini pesan untuk kami, para muallim, untuk para kiai, juga pada para ikhwan, ya, para jamaah. Kalau suatu saat ada aib, ada keanehan di kawan-kawan kita, itu kita buka atau kita tutup. Ini biasanya kita sering ngomong begini, aku kasih tahu loh ini rahasia. Kalau dikasih tahu, rahasia nggak? Itu pembatalan rahasia. Mohon maaf, kita kalau punya teman ember, mau nggak nyimpen rahasia ke dia? Nggak mau. Itu baru kita, itu sifat jalaliyah kita namanya. Kira-kira Allah Ta'ala maukah, ridhokah nyimpen rahasia ke kolbu yang ember? Mau nggak? Jadi kenapa ada mursyid yang rahasianya banyak, ada mursyid yang rahasianya sedikit, bahkan nggak punya rahasia, bahkan nggak dipercaya lagi oleh Allah karena dia tidak mampu nyimpen rahasia. Allah nggak suka sama dia. Ntar kalau sama dia ember, sama dia diem aja. Akhirnya orang-orang seperti ini nggak diberi sir oleh Allah, nggak diberi rasa oleh Allah, tidak diberi khusyuk. Dulu Nabi Ibrahim itu setiap malam Isra. Nih di kitab ini, di syarah Imam Ibn Abbad. Nabi Ibrahim setiap malam Isra. Maka kalau ada orang nanya, secara ilmu hadis Nabi berapa kali Isra? Mi'raj 5. Tapi secara ilmu hakikat Nabi Isra setiap sholat. Nabi Isra Mi'raj setiap sholat. Muncullah kaidah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya mukmin. Sayyid bukan jabatan kerasulan. Jadi kalau Nabi sholat bisa masuk ke dalam alam sana, kita mestinya bisa begitu juga. Itu sebabnya, ini berat bagi para mursyid, berat. Kata Imam Sya'rani dalam Al-Anwar Al-Qudsiyah. Ya, apa kata beliau?
Kalau ada mursyid ketemu mursyid yang dia tahu makomnya lebih tinggi, ma'rifatnya lebih dalam, ambil dari dia. Jadi murid kepadanya. Jadi nggak boleh stagnan berhenti di satu toriko. Nggak siap ya mursyid ya. Takut muridnya pindah ya. Nggak bakal pindah. Justru muridnya lihat guruku tawadhu ya. Apalagi aku gitu harusnya. Gimana? Ada mas-mas, kalau lagi sholat diizinkan Allah masuk surga, ada nggak? Jadi benarlah kata Abdullah bin Amr dalam Sunan Tirmizi. Awwalu ma yuqbadu yawmal qiyamah qabla yawmil qiyamah al-khusyu'. Yang pertama dicabut oleh Allah di akhir zaman, khusyuk. Sehingga nggak ada mau kiai nggak khusyuk. Mursyid aja sulit, apalagi murid. Kenapa orang sulit khusyuk? Karena nggak kenal dia lagi berhadapan sama siapa. Mohon maaf, kalau Pak Bupati datang, tapi orang nggak tahu itu Pak Bupati, dicuekin nggak? Ya, pernah nggak Bupati? Seneng nggak kalau lagi ke pasar orang nggak tahu? Seneng ya? Nyamar, seneng. Itu justru seneng. Tapi kalau lagi acara begini, datang terus nggak ada nyambut gimana? Nggak seneng. Orang cuek, bupati biarin, dia mau bupati. Nggak seneng, pasti nggak seneng. Kenapa ini rakyatnya Pak Bupati ini takzim? Karena kenal. Kalau tidak kenal, tidak akan ada penghormatan. Coba Pak Kiai datang, nggak pakai baju kebesaran, sarung. Ya. Sarungnya ada merek tertentu kan, biar beda sama jamaah biasanya. Maka saya hari ini datang nggak pakai merek, pakai rida biar keren, biar disebut kiai, ya kan? Supaya kalau datang, cium, ya benar. Dulu pengalaman begitu, ya. Pengalaman dulu begitu. Kalau mau datang ke majelis, banyak-banyakin nih peralatannya biar disebut ustaz. Sekarang malah nyesel. Ya, ke mall aja nggak bisa makan. Ya, mau makan, nah makanya saya kalau masuk pasar, masuk mall copot kopiah. Bukan khawarimul muru'ah, tapi seperti Pak Bupati lagi nyamar. Ya. Apa maksud kalam tadi? Kita hormat sama kiai karena kita kenal kepada dia. Hormat sama bupati karena kita kenal sama dia. Kalau nggak kenal nggak hormat. Khusyuk itu nau'un min al-ihtiram. Khusyuk itu salah satu bentuk ekspresi hormat. Orang yang tidak khusyuk itu karena dia nggak kenal lagi sholat tuh nyembah siapa. Itu. Makanya sholatnya nggak nikmat-nikmat. Tapi hati-hati. Ahlullah, kekasih-kekasih Allah, dikasih lezat. Jadi bedakan khusyuk dengan lezat. Kelezatan berzikir, kelezatan sholat itu natijah. Itu natijah, itu buah. Kalau khusyuk wajib. Khusyuk itu nggak mesti ada lezahnya. Kalau khusyuk, contoh, waktu kita nyantri atau Pak Bupati punya bawahan. Kalau lagi jalan, itu kan pada nunduk semua. Nyaman nggak nyaman mesti nunduk. Kenapa? Kenal kepada beliau. Sama kepada Allah juga begitu. Nyaman gak nyaman, nikmat gak nikmat sholatnya, tetap kita sujud. Karena kita gak nyembah nikmat, kita nyembah sang pemberi nikmat. Kita gak nyembah lezat, gak nyembah khusyuk, kita nyembah Allah yang memberi rasa lezat itu.